billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Muslimun yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita sehat walafiat bisa hadir di sini dalam rangka melaksanakan sholat subuh, dan insya Allah kami bergantian membacakan buku fatwa tadi tanya jawab agama yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah atau tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita menyambung dari yang telah giliran saya dulu. Judulnya masalah ayat Al-Quran dan hadis. Lalu pada subjudul 6 hadis gaib sebagai hujjah. Hadis gaib sebagai hujjah. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada satu kesimpulan bahwa klasifikasi hadis kepada 3 tingkatan adalah pembagian yang dikenal oleh ahli hadis yang agak kemudian. Jadi klasifikasi ahli hadis yang kepada 3 tingkatan itu kepada 3 bagian. Itu hanya pada generasi belakangan. Sebelumnya hanya 2. Dr. Subhi As-Salim menegaskan bahwa Imam Tirmizi lah yang wafat tahun 279 Hijriah, ahli hadis pertama yang mencoba mengisyaratkan adanya konsep hadis hasan. Ulama-ulama hadis yang awal seperti Imam Ahmad lahir 164 Hijriah dan meninggal 201 Hijriah membedakan hadis kepada 2 tingkatan saja, yaitu hadis sahih dan hadis dhaif. Bagi mereka ini apa yang disebut hadis hasan termasuk. Bagi mereka ini apa yang disebut hadis hasan termasuk ke dalam kelompok hadis dhaif. Jadi hadis dhaif itu bertingkat-tingkat pula. Ada yang dapat diterima karena kedaifannya tidak terlalu besar, dan seperti yang dikatakan tadi ada alasan-alasan yang mengharuskan kita menerimanya. Misalnya jalur periwayatan yang banyak sesuai dengan kaidah umum agama dan seterusnya. Dalam hubungan ini memang ada berkembang di kalangan sebagian orang ungkapan yang artinya boleh mengamalkan hadis dhaif untuk menerangkan keutamaan amal. Ungkapan ini sendiri berkembang atau merupakan gema dari ungkapan lain yang serupa dinisbatkan kepada 3 ulama besar ahli hadis dan fikih, yaitu Imam Ahmad yang wafat 241 Hijriah, kemudian Abdurrahman Ibnu Mahdi wafat 1198 Hijriah, dan Abdullah Ibnu Al-Mubarak yang wafat 181 Hijriah, yang diriwayatkan sebagai mengatakan, apabila kami meriwayatkan hadis mengenai halal dan haram, kami mengetatkan periwayatannya. Kami ulangi, apabila kami meriwayatkan hadis mengenai halal dan haram, kami mengetatkan periwayatannya. Dan apabila kami meriwayatkan mengenai keutamaan amal dan semacamnya, kami melonggarkan periwayatannya. Yang dimaksud oleh para ulama tersebut adalah bahwa dalam masalah halal dan haram atau masalah hukum, mereka menetapkan penyelesaian hadis dan mereka hanya mengambil hadis yang disepakati sebagai sahih. Akan tetapi dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah di luar hukum, seperti masalah keutamaan amal dan akhlak, mereka juga
hadis-hadis yang tidak mencapai derajat sahih, tetapi tidak pula disebut dhaif, yakni hadis hasan. Jadi dengan ungkapan di atas dimaksudkan bahwa hadis dhaif dapat diterima untuk fadilah dan keutamaan amal. Yang dimaksud adalah hadis yang kedaifannya tidak terlalu besar. Dengan kata lain, maksudnya adalah hadis dhaif yang karena beberapa alasan meningkat menjadi hadis hasan li ghairi. Muhammadiyah menurut Majelis Tarjih telah memutuskan 11 butir kaidah menyangkut hadis. Ada pada putusan tarjih sebelumnya. Kemudian butir ketujuh dari kaidah tersebut berbunyi, hadis-hadis dhaif yang satu sama lain saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujjah kecuali apabila banyak jalur sanadnya, terdapat tanda-tanda yang menunjukkan ketetapan sumbernya serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Kehadiran kaidah ini memang sempat menjadi permasalahan di kalangan sebagian orang Muhammadiyah, karena kaidah ini dirasa bertentangan dengan bagian lain keputusan tarjih yang menyatakan bahwa sumber agama Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Ada pada keputusan tarjih sebelumnya. Mereka mengidentikan Sunnah Sahihah dengan hadis sahih dalam pengertian ilmu hadis. Dengan berpegang pada definisi agama Islam yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Sahihah, dan dengan menolak kaidah hadis dhaif yang dikutip di atas, sebuah majelis tarjih wilayah di Jawa pada tahun 1973 memutuskan bahwa takbir sholat id itu hanya satu kali seperti sholat biasa, tidak 7 dan 5. Karena takbir ganda 7 dan 5 itu berdasarkan hadis-hadis dhaif, dan majelis tarjih wilayah tersebut menolak hadis dhaif sebagai hujjah walaupun banyak jumlahnya, dan mereka berpegang kepada sunnah sahihah. Ini sudah ada di Suara Muhammadiyah. Sedangkan majelis tarjih pusat berpendapat bahwa sunnah sahihah tidaklah identik dengan hadis sahih dalam pengertian ilmu hadis. Dengan sunnah sahihah dimaksudkan sunnah makbulah atau hadis-hadis yang dapat diterima walaupun tidak sampai pada tingkat sahih. Hadis-hadis yang dapat jalur sanadnya sehingga saling menguatkan, dan karena itu menjadi hadis hasan li ghairi. Tahun 1977 diadakan diskusi panel tentang kaidah hadis dhaif. Kaidah hadis dhaif ini dan kesimpulannya adalah bahwa kaidah tersebut sudah benar dan dapat diterima, dan karena itu tidak perlu direvisi. Ada pada Suara Muhammadiyah sebelumnya. Kemudian kaidah tersebut dikukuhkan dalam muktamar kaji sesuai dengan tuntunan Nabi di masa mendatang, sebagai jerih payah dakwah bil hal Anda. Jadi kesimpulannya sudah saya bacakan juga yang lalu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa satu, hadis dhaif tidak dapat dijadikan hujjah baik dalam masalah hukum termasuk ibadah maupun dalam masalah menerapkan keutamaan amal dan akhlak. Yang kedua, yang bisa dijadikan hujjah adalah hadis sahih dan hasan, termasuk hasan li ghairi. Demikian, sampai di sini saja dulu untuk kali ini. Kita akhiri dengan sama-sama membaca Ibaratul Majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.